Tim penyidik Kejaksaan Agung menangkap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang diduga terkait kasus suap 60 miliar rupiah dalam penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor CPO. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Halo, selamat sore Bella. Bella, apa saja update terbaru dalam penanganan kasus suap Ketua PN Jaksel ini, Bella? Ya, selamat sore Freddy. Betul sekali, ini tepat di belakang saya adalah jejeran dari barang bukti kasus yang baru saja ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu menetapkan 7 orang tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor minyak atau CPO. Ini kalau kita melihat memang Kejaksaan Agung tadi malam telah mengkonfirmasi ada konversi pers terkait dengan penahanan tersangka baru. Namun memang hari ini dinyatakan tidak ada update terkait dengan saksi-saksi yang akan diperiksa. Namun tadi baru saja kita melihat ada 1 orang tersangka, yakni Marcella Santoso yang tiba di gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani proses pemeriksaan. Nah, kita sudah bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, untuk menanyakan bagaimana update dari perkembangan kasus ini. Selamat sore Pak Harli. Sore Mbak. Sore. Pak Harli, ini kita melihat banyak sekali barang bukti yang sudah disita. Ini sebenarnya boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana proses awal ditemukannya? Ada kejanggalan ataupun dugaan gratifikasi dalam kasus ini Pak? Nah baik, jadi kasus ini kan sedang dalam proses penyidikan. Nah kita tahu menurut hukum acara bahwa penyitaan, penggeledahan, ya, penangkapan, penahanan itu merupakan bagian-bagian dari proses itu. Nah penyidik ketika melakukan proses penyidikan ini, ya, nah menemukan bahwa ada persangkaan terhadap penerimaan suap dan atau gratifikasi sebanyak 60 miliar. Lalu pertanyaannya, 60 miliar ini kan bukan sedikit. Oleh karenanya bagaimana secara antisipasi penyidik melakukan upaya-upaya penelusuran aset, ya, penelusuran aset, nah, terhadap para pelaku. Nah, memang ini kan masih sedang berproses karena nanti proses hukumnya masih berjalan. Tapi sejak dini kami sudah melakukan langkah-langkah antisipatif bahwa dari keterangan-keterangan yang dimiliki bahwa perlu ada penelusuran aset dan melakukan penyitaan karena ini merupakan bagian dari harta dari yang bersangkutan. Oke, tadi Bapak sudah menyebutkan ada dugaan gratifikasi sebanyak ataupun sebesar 60 miliar rupiah. Ini uangnya sekarang di mana Pak? Apakah sudah ditemukan atau sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung Pak? Nah, jadi kalau kita ikuti ini kan dari AR yang diberikan Keman melalui WG. Nah, 60 miliar ini dari penelusuran yang dilakukan oleh penyidik bahwa ini kan terhadap majelis ini sudah mendapat porsi lah, ya kan. Nah, ya porsi ini sudah selesai, sudah mereka nikmati. Makanya penyidik dalam kaitan itu melakukan penelusuran terhadap aset melalui penggeledahan, penyitaan. Dan sebenarnya bukan hanya mobil mewah yang ditemukan, ada banyak juga uang. Katakan misalnya dari tersangka Man ada ditemukan 2 amplop, ya, ada mungkin lebih dari 1 miliar, dan termasuk di tempat-tempat lain karena kami juga melakukan penggeledahan dan penyitaan bukan hanya di Jakarta, tapi ada kemarin di Jawa Tengah, kan ada di Jawa Barat, ya, di tempat-tempat yang terindikasi bahwa ada keterkaitan dengan perkara ini, dan penyidik melakukan penyitaan terhadap banyak juga uang yang itu sedang dihitung baik dalam bentuk mata asing maupun rupiah. Oke, Bapak tadi kita juga baru saja melihat ada salah satu tersangka sudah tiba begitu ya di gedung Kejaksaan Agung. Ini apa hari ini akan ada proses untuk pemeriksaan kembali dari saksi-saksi tersebut atau bagaimana Pak? Nah jadi dalam perkara ini kan sudah diperiksa setidaknya 14 saksi. Dan dari 14 saksi itu sudah ditetapkan 7 orang tersangka. Nah, sekarang penyidik sedang fokus, ya, melakukan pendalaman terhadap peran dari masing-masing tersangka ini. Nah, oleh karenanya secara bergiliran, ya, dipanggil sesuai dengan bukti-bukti dokumen yang sudah dipelajari. Tentu perlu ada konfirmasi kepada para tersangka atau saksi misalnya. Nah itu sekarang yang sedang fokus dilakukan oleh penyidik, dan nanti kedepannya tentu akan direncanakan terkait dengan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam perkara ini. Oke, kalau misalnya kita melihat 4 tersangka lainnya ini kan adalah hakim yang aktif begitu ya, walaupun sudah tadi dinyatakan tadi siang oleh Mahkamah Agung ini dinonaktifkan begitu ya, secara sebelum nantinya diputus begitu, ini akan dinonaktifkan dulu. Ini apakah sudah ada update terkait 4 saksi yang sudah dijadikan tersangka
Anda terkait dengan hakim-hakim, apakah sudah ada jadwal untuk pemeriksaannya, Pak? Nah, sekarang kan seperti yang kita lihat tadi ada seseorang yang sudah dipanggil. Nah, ini sudah sore, barangkali ke depan ya besok atau lusa itu akan terus dilakukan pemanggilan terhadap baik dalam statusnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka, termasuk pihak-pihak lain di luar 14 ya kan. Nah, karena itu akan dibuat time schedule-nya terkait soal pemeriksaan para saksi. Baik, terima kasih Pak Ali, selamat menjalankan tugas kembali. Ya memang Freddy, kalau kita melihat tadi baru saja ada salah satu terduga yang memang sudah melakukan gratifikasi ataupun suap kepada para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta. Ini memang sudah masuk, namun kami belum bisa menanyakan bagaimana update terkait dengan pemeriksaan sedang berjalan begitu, dan apa saja ataupun pukul berapa nantinya pihak Kejaksaan Agung akan melakukan konversi pers kembali untuk menetapkan kembali kalau misalnya memang masih ada saksi-saksi yang memang nantinya dikembalikan ataupun dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dan memang ini tidak hanya, tadi sudah disampaikan, tidak hanya barang mewah ataupun kendaraan mewah, tapi juga sudah disita dalam bentuk barang bukti, yaitu uang dengan mata uang asing, dalam pecahan mata uang asing, mulai dari dolar Amerika dan hingga dolar Singapura begitu. Selanjutnya juga tadi juga disampaikan bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan peringatan dan juga meminta untuk seluruh anggota ataupun hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini diberhentikan secara sementara begitu sampai nantinya pengadilan memutus bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Kembali ke Anda, Freddy. Baik Bella, ada 14 saksi yang diperiksa dan 7 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan tim penyidik ini tengah melakukan pendalaman dari peran-peran. Kita nantikan update dari Anda dan informasi dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Bella Mulahela, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan semangat.